Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi berjumpa bersama Ustadz, anak-anak sekalian dalam uh, pelajaran matematika. Kali ini kita akan bersama belajar tentang mengenal denah dan mengenal skala. Baik, langsung saja silakan anak sekalian buka di buku cetaknya di halaman 100. Ya, silakan perhatikan. Nah, kita sebelum masuk ke uh, materinya, kita kenali dulu pengertian daripada denah atau peta. Ya, denah atau peta merupakan gambar yang menunjukkan keadaan suatu tempat pada bidang datar. Ya. Oke. Nah, nantinya kita akan belajar juga menghitung, menyebutkan. Ya. Kita juga akan belajar menyebutkan letak suatu benda, dari denah atau peta tersebut. Nah, untuk menyebutkan suatu benda atau letak di peta tersebut, kita juga perlu mengetahui atau mempelajari arah mata angin. Baik, langsung saja. Ini adalah gambar peta atau denah sederhana. Perhatikan, di sini ada lapangan bola, kemudian ada pasar, ada toko mainan ya. Nah, nanti kita coba untuk menentukan letak suatu tempat atau lokasi dengan menggunakan arah mata angin. Perhatikan. Nah, ini adalah gambar arah mata angin. Ya, arah mata angin. Dengan memahami ini, nanti anak-anak sekalian bisa menentukan letak atau arah suatu tempat. Perhatikan. Berdasarkan daripada peta atau denah ini, ya, kita dapat mencari rumah Siska. Perhatikan, di sini ada rumah Siska. Ya. Rumah Siska terletak di Jalan Mangga. Nah, perhatikan, kita harus perhatikan dulu ini apa ini? Arah mata angin. Nah, untuk pengetahuan anak-anak bahwa di bagian jika anak-anak sekalian berhadapan dengan suatu gambar atau peta, maka di arah kepala anak-anak sekalian adalah utara, kemudian di kaki, arah kaki adalah selatan, kemudian di tangan kanan anak-anak sekalian adalah arah timur, dan di tangan kiri anak-anak sekalian ketika menghadapi gambar peta adalah arah barat. Kemudian di antara timur dan utara itu ada timur laut. Utara dan barat itu ada barat laut, barat dan selatan ada barat daya, dan di antara selatan dan timur itu ada tenggara. Baik. Setelah kita memahami arah mata angin ini, kita bisa menentukan rumah Siska ini berada di mana. Perhatikan, rumah Siska terletak di Jalan Mangga. Ya. Perhatikan, rumah Siska terletak di Jalan Mangga. Perhatikan, di sini ada Jalan Mangga. Kemudian di sebelah timur lapangan bola. Perhatikan. Dan di sebelah barat kantor polisi. Jadi kita bisa perhatikan rumah Siska itu letaknya di Jalan Mangga, kemudian di sebelah timur, ya, di sebelah timur lapangan dan di sebelah barat kantor polisi. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke pelajaran kita selanjutnya. Perhatikan. Nah, masih dengan peta yang tadi, jika ada contoh soal seperti ini. Perhatikan. Tuliskan rute dari bank menuju toko mainan. Ya, gunakan petunjuk arah mata angin. Nah, jadi soalnya adalah kita diperintahkan untuk menulis rute dari bank menuju toko mainan. Maka langkah pertama adalah kita harus temukan dulu bank. Banknya ada di sini, ya. Ya, jawabannya adalah setelah kita temukan bank atau bank, kita ke arah utara, ya, ke arah utara melalui Jalan Apel, ya, dan ke arah timur melalui Jalan Mangga. Ya,
kita akan temukan toko mainan berada di samping kiri, ya. Jadi kita ke arah utara melalui Jalan Apel dan ke arah timur melalui Jalan Mangga, dan kita akan temukan toko mainan berada di sebelah kiri kita. Baik. Kemudian Ustaz harap anak-anak sekalian paham. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang pengertian skala. Ya. Perhatikan, skala adalah perbandingan jarak pada peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Jadi seperti ini anak-anak sekalian. Jika kita ingin menggambar rumah yang besar ke dalam kertas, maka kita tidak butuh dengan kertas yang selebar rumah kita sebenarnya. Akan tetapi kita akan skala dari rumah tersebut dikecilkan, atau ukuran dari rumah tersebut kita kecilkan hingga bisa masuk ke dalam kertas kita untuk menggambar. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat atau menghitung skala pada peta atau denah. Oke, baik. Untuk menghitung skala, kita dapat menggunakan rumus berikut. Anak-anak sekalian perhatikan, skala sama dengan jarak pada peta atau denah dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang rumus yang kita letakkan di dalam segitiga seperti ini. Cara memakainya Ustadz sudah ajarkan di pertemuan yang lalu. Perhatikan, skala sama dengan jarak pada peta atau denah dibagi jarak sebenarnya. Ini adalah rumus awalnya. Nah, nanti rumus turunannya, jika yang ditanyakan adalah jarak pada peta, maka skala kita kalikan dengan jarak sebenarnya. Jika yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, seperti itu cara menggunakannya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Perhatikan, seorang arsitektur membuat denah rumah seperti gambar berikut. Nah, di sini ada gambar denah rumah, ya. Skalanya adalah 1/200. Jadi skala sudah diketahui. Kemudian permintaannya adalah, jika lebar rumah pada denah adalah 9 cm, lebarnya 9, ya. Lebarnya adalah 9 cm. Maka pertanyaannya, berapa meter lebar sebenarnya rumah tersebut? Nah, jadi yang ditanyakan adalah lebar rumah sebenarnya, berarti jarak sebenarnya, ya. Jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya rumah tersebut. Maka seperti ini rumus awalnya, skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya rumah tersebut, maka jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta adalah 9 cm, kemudian ukuran sebenarnya skala adalah 1 dibanding 200. 1/200. Baik, dapat kita tulis seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sekalian, untuk memudahkan perhitungan kita, maka kita sudah pernah belajar di pertemuan yang lalu tentang pecahan. Nah, pecahan seperti ini dapat juga kita tulis seperti ini untuk memudahkan kita dalam menghitung. 9 dibagi 1/200. Sama saja, ya. Sama saja seperti ini. Jarak sebenarnya sama dengan 9 dibagi 1/200, ya. Kemudian untuk memudahkan kita menghitung, maka kita ubah operasi bagi menjadi kali, ya, operasi dengan pembagian menjadi perkalian. Nah, jika kita setelah kita ubah operasi hitungnya, maka penyebutnya kita letakkan di atas. 9 kali 200 dibagi 1. Maka hasilnya adalah
Hasilnya adalah 1800 cm. Ya. Hasilnya adalah 1800 cm. Nah, permintaannya adalah berapa meter sebenarnya rumah tersebut. Jadi, kita harus ubah 1800 cm, kita ubah ke dalam meter. Perhatikan di tangga satuan kita, meter, desimeter, sentimeter. Jadi dari sentimeter kita ubah ke dalam meter, maka kita akan naik 2 tangga. Setiap 1 kali naik, maka dibagi 10. Ya. Jadi di sini 2 kali naik, maka dibagi dengan 100. Jadi cukup atau dengan mudah, dengan cara yang lebih mudah, kita cukup hapus ya, hapus 0 yang ada di 1800, 20 karena naiknya 2 kali. Jadi hasilnya adalah 18 meter. Ya. Hasilnya adalah 18 meter. Jadi, lebar sebenarnya rumah tersebut adalah 18 meter. Baik. Kemudian soal selanjutnya. Jarak pada peta dari kota A ke kota B adalah 4 cm. Ya. Perhatikan jarak daripada kota A ke kota B adalah 4 cm. Jika skala peta adalah 1 berbanding 250.000, maka tentukanlah jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. Nah, di sini juga soal kita ini meminta jarak sebenarnya, ya, atau ukuran sebenarnya dari kota A ke kota B. Baik. Ini adalah rumusnya, rumus awal. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Karena yang diminta adalah jarak sebenarnya, maka kita ubah. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Baik. Langsung saja kita masukkan nilainya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta berapa tadi? 4 cm. Ya, jarak pada peta 4 cm. Dibagi dengan skala. Skalanya adalah 1 berbanding 250.000. Ya. Nah, kita dapat tulis untuk memudahkan kita menghitung seperti ini. Mohon maaf, ini ada keliruan. Ustaz edit sebentar ya. Jadi, jarak sebenarnya sama dengan 4. Ya. Ya, bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, jadi, seperti ini. Setelah kita ubah dari yang seperti ini, dapat anak-anak sekalian tulis seperti ini ya. Kemudian kita ubah operasi hitungnya menjadi perkalian. Setelah diubah operasi hitungnya menjadi perkalian, maka penyebutnya kita letakkan di atas. Jadi seperti ini. 4 kali 250.000 dibagi 1. Jadi hasilnya adalah 4 kali 250.000 adalah 1 juta. Ya. Dibagi 1 ya. 1 juta dibagi 1 tetap 1 juta. Oke. Yang diminta adalah kilometer ya. Perhatikan, tentukanlah jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. Ya. Jadi yang diminta, coba perhatikan di buku anak-anak sekalian. Yang diminta adalah berapa kilometer ya. Jarak sebenarnya. Berapa kilometer jarak sebenarnya. Jadi karena dari sentimeter ke kilometer, perhatikan di sini naik 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan naik 5 kali, berarti kita buang nolnya 5 atau kita bagi dengan 100.000 ya. Kita bagi dengan 100.000. Jadi sama saja kita cukup buang nolnya 1, 2, 3,
4, 5. Jadi hasilnya adalah 10 km. Jadi, jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 10 km. Nah, anak-anak sekalian, demikian cara menghitung skala pada peta atau jarak sebenarnya pada peta kali ini. Dan tugas, kerjakan latihan yang berada pada halaman 108 dan 109 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya. Kerjakan soal latihan yang berada di halaman 108 dan 109 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, bisa langsung dikirimkan, kalau sudah selesai mengerjakannya bisa dikirimkan ke Google Classroom. Ya. Waktu tidak terbatas, waktu Ustadz batasi 1 pekan. Ya. 1 pekan. Lebih cepat, lebih bagus. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita sudah mempelajari tentang denah atau peta, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang skala. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Jika kurang paham bisa bertanya lewat WhatsApp ke Ustadz. Ya, saya akhiri, jika ada kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.